Selamat pagi anak bapak semua. Semoga anak bapak di pagi hari ini udah siap menerima pelajaran dari saya, yaitu belajar bidang studi sosiologi. Baiklah, di hari pertama ini kita semua belajar secara daring atau secara jaringan, tapi anak bapak selalu pakai seragam sekolah meskipun di rumah, ya. Sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa sebelum pelajaran kita dilanjutkan. Selesai. Baiklah, meskipun cara belajar kita secara daring, harapan saya dan berkat juga keinginan kita semua, mudah-mudahan ke depannya kita bisa belajar di sekolah seperti biasa, insya Allah, ya. Sama-sama kita doakan semoga corona ini cepat berakhir. Awal pertama kali pertemuan kita di kelas 12 ini, harapan saya semoga anak bapak bisa, ya, mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh yayasan kita, ya. Andai anak bapak selama ini merasa melanggar peraturan-peraturan tersebut, harapan saya mulai saat ini buang jauh-jauh non di sana dan ambil yang baik-baiknya dan pegang dan jalani seperti yang kita harapkan. Baiklah, kita masuk pada materi pada pagi ini. Materi kita yaitu tentang perubahan sosial dan dampaknya. Oke. Perubahan sosial dan dampaknya, ya. Itu terdapat pada bab 1, ya. Berhubung anak bapak belum punya buku dan bukunya lagi dipesan oleh Capsek kita, insya Allah beberapa hari ini datang. Nanti dengar aja informasinya. Saya akan sampaikan bahwa buku kita udah ada sementara. Anak bapak, sebelum bukunya datang, nanti materi kita pagi ini saya kirim lewat foto saja, ya. Baik, yaitu bab 1 perubahan sosial dan dampaknya. Yang kita bahas di sini yang bagian A, ya. Bagian A yaitu pengertian perubahan sosial. Apa? Bagian A-nya yaitu pengertian perubahan sosial, ya. Sebelum kita masuk tentang pengertian perubahan sosial, ya, bahwa perubahan sosial ini merupakan akibat dari keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Siapapun sebagai individu manusia, dimanapun dia berada, dia selalu tinggi hasratnya untuk mendapatkan perubahan, ya. Ya, apa gunanya perubahan? Yaitu memperbaiki kehidupan. Ya. Jadi perubahan-perubahan yang kita hendaki, perubahan-perubahan yang kita alami, tentu perubahan yang positif atau perubahan yang menguntungkan, perubahan yang membuat masyarakat baik, membuat di dalam keluarga kita baik, termasuk juga membuat negara lebih baik tentang perubahan-perubahan yang dilakukan di dalam kehidupan. Jadi untuk
memudahkan kita dalam memahami pengertian perubahan ini. Jadi kita perlu mengetahui terlebih dahulu para ahli sosiologi telah mengemukakan beberapa pendapat tentang perubahan sosial. Jadi di sini ada beberapa orang para ahli nih, para ahli. Ada beberapa orang para ahli, ya. Di sini baik saya akan jelaskan pendapat para ahli sosiolog, ya. Yang pertama yaitu pendapat para ahli William F. Ogbo. Dia menyatakan bahwa yang dikatakan perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur kebudayaan, ya, baik material maupun imaterial, ya. Perubahan material maksudnya di sini adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik dalam perubahan pribadi, baik perubahan dalam keluarga, baik perubahan dalam politik, baik perubahan dalam masyarakat, maupun perubahan dalam suatu bangsa dan negara. Terus yang imaterialnya yang mana? Perubahan apa? Nah, perubahan di sini adalah perubahan tentang keyakinan, ya. Bahwa perubahan tentang keyakinan di sini, ya, tergantung daripada kepercayaan di dalam hidup individu atau manusianya, ya. Di sini bahwa perubahan yang dialami di sini bisa dilakukan, bisa juga ada yang dilarangkan, ya. Misalnya perubahan sosial yang dilakukan dalam masyarakat yang imaterial di sini yang di bidang keyakinan misalnya, ya, itu dilarang menurut hukum, dilarang menurut agama, sehingga mereka yang mengalami perubahan tersebut bisa dihukum, ya. Tetapi perubahan yang diterima dalam masyarakat, seperti salah satu misalnya perubahan, ya, mungkin perubahan karena pindah agama misalnya, ya. Pindah agama misalnya, perubahan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, ya. Sebetulnya mungkin dengan adanya perubahan ini dia kehidupannya mungkin lebih baik, ya, lebih tentram, lebih damai, dan lebih nyaman di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka melakukan perubahan tersebut, ya. Tetapi kalau seandainya dilarang di dalam agama, ya, imaterial yang dilarang tersebut, ya, kita kalau melakukan perubahan itu mendapat dosa dan hukuman dari Allah maupun dari pemerintahan. Jadi itu kira-kira perubahan yang material dan perubahan imaterial. Selanjutnya para ahli yang bernama Kingley Davis, ya. Dia mengemukakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Jadi Kingley Davis berpendapat bahwa perubahan itu dalam struktur dan fungsi masyarakat, ya. Perubahan struktur misalnya dikehendaki perubahan saat itu apabila tidak berjalan dengan semestinya. Mungkin dengan adanya perubahan sehingga masyarakat lebih baik, sehingga kehidupan lebih baik, sehingga keluarga lebih baik, maksud saya, ya. Begitu yang struktur tadi. Kalau seandainya fungsi, ya, terhadap kebudayaan
struktur dan fungsi masyarakatnya. Fungsi masyarakat itu pada umumnya yaitu dia bisa menjalankan aktivitas dan kehidupan yang sesuai yang ada di lingkungan, dan masyarakat tersebut bisa berinteraksi dengan lingkungan tersebut, ya. Kalau masyarakat itu belum bisa berinteraksi dalam masyarakat, berarti belum ada fungsinya masyarakat tersebut. Misalnya, ya, daerah pertanian, ya. Masyarakat di daerah pertanian dia bisa bercocok tanam, dia bisa berkebun, dia bisa berladang, terus dia bisa mengolah tanah. Ini sangat sangat berarti sekali fungsinya masyarakat di dalam daerah pertanian tersebut. Nah, itu kira-kira saran saya. Selanjutnya menurut Gilin and Gilin, ya, dia menyatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi cara-cara hidup, ya, yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun akibat difusi dan penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Nah, jadi menurut Engilin dan Gilin di sini banyak sekali tentang istilah perubahan-perubahan, ya. Kita kupas satu persatu di sini. Yang pertama karena kondisi geografis, ya. Karena kondisi geografis, masyarakat yang cerdas dia bisa berinteraksi dengan lingkungannya, ya. Di saat geografisnya kita anggaplah pada musim kemarau, ya, dia bisa memanfaatkan lahan-lahan itu. Apa kira-kira yang bisa bermanfaat pada musim kemarau ini, ya. Terus dan pada musim hujan, apa pula yang dilakukan masyarakat itu, ya, sehingga dia bisa berinteraksi dengan keadaan alam di saat itu yang dikatakan secara geografis, ya. Terus secara kebudayaan material, ya. Kebudayaan material maksudnya di sini adalah masyarakat harus bisa, ya, membaca situasi dan kondisi di mana dia berdomisili, di mana dia bertempat tinggal. Itu material maksud dari sini adalah benda-benda atau yang ada di sekitar dan sekeliling tempat tinggalnya. Itu yang material. Apakah material yang berbentuk pekarangan rumah misalnya, ya, pekarangan rumah misalnya, apa bisa dimanfaatkan, bisa ditanam sejenis obat-obatan, ya, bisa ditanam sejenis sejenis bahan bahan dapur seperti kunyit, serai, atau dan lain sebagainya, ya. Saya rasa anak bapak lebih tahu itu. Oke. Terus ke apa lagi, yaitu komposisi penduduk lagi. Komposisi penduduk. Jadi perubahan-perubahan sosial, ya, bahwa kalau kita dari segi penduduk, ya, pada umumnya masyarakat itu ada diistilahkan ada yang disebut urbanisasi, ya, dan juga diistilahkan dengan transmigrasi, ya. Kalau urbanisasi tersebut, masyarakat tersebut berpindah ke daerah kota. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin merubah nasib. Ya, barangkali dia berprinsip di kota itu banyak lahan pekerjaan, sehingga nasibnya berubah untuk hidup lebih baik, ya. Itu dengan urbanisasi. Apabila dimaksud transmigrasi, ya, transmigrasi misalnya perpindahan dari kota ke desa dalam rangka, ya, pengolahan lahan, ya, karena menganggap lahan di desa itu banyak lahan luas, lahan yang belum diolah, sehingga diolah lahan tersebut mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga nasibnya berubah, ya. Ya, itu tergantung kepada manusianya saja, ya.
Terus masuk juga dengan ideologi. Ya. Kalau ideologi itu adalah perubahan dari dalam diri seseorang, dari keinginan seseorang. Kalau seseorang tidak ada ingin untuk berubah, ya yang begitu begitulah dari tahun ke tahun, ya, dari masa ke masa, ya, dari perubahan-perubahan sosial itu harus datang dari dalam dari kita. Itu yang disebut dengan perubahan ideologi, ya. Ideologi itu perubahan dalam dirinya. Oh, di saat ini saya betul-betul tidak ada perubahan. Mudah-mudahan ke depan saya akan berubah lagi. Tujuan saya supaya hidup saya ini berubah. Tidak begini-begini terus. Nah, itu kata-kata itu dari dalam diri. Nah, itu perubahan ideologi maupun akibat difusi dan penemuan-penemuan baru. Ya. Difusi sama dengan ya istilah apa ya? Transmigrasi, urbanisasi, itu penyebaran, itu difusi, ya. Jadi penyebaran, ya, kita harus berkeinginan untuk pergi keluar dari suatu tempat, ya. Jadi itu yang difusi. Jadi jangan kita menonton selalu pada misalnya, ya, tadinya kita hidup bertani, tahun ke tahun bertani, hidup bertani, apa salahnya kita jadi pengusaha gitu loh. Pengusaha mungkin tenaga kita lebih kurang, hasil lebih banyak, ya. Itu misalnya difusi, ya, adanya bergeraknya kita dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, sehingga itu terjadi perubahan, ya. Terus penemuan baru. Jadi dengan adanya difusi tadi, ya, adanya kita ingin untuk berubah nasib, ya, melakukan perubahan. Selalu begini, jadi pertanian saja misalnya kita harus menjadi pengusaha. Dari pengusaha tadi timbul pemikiran kita, kalau ini yang saya lakukan, apa akibatnya? Apakah berubah nasib saya apa tidak? Jadi kalau udah kita jalani hal-hal yang kita pelajari tersebut, sehingga merubah nasib kita, ini salah satu penemuan baru yang dimaksud tadi, yang penemuan baru itu. Oke, ya. Jadi harapan saya sebagai anak Bapak, dari beberapa para ahli mengungkapkan tentang perubahan sosial. Jadi pada dasarnya perubahan sosial merupakan proses, ya, modifikasi struktur sosial, pola budaya dalam suatu masyarakat. Jadi selain itu prosesnya tidak akan pernah berhenti, ya. Sepanjang masih ada kehidupan di dunia ini, ya, akan selalu terus ada perubahan menuju yang lebih baik, ya, dalam arti kata menuju kehidupan lebih baik, baik kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat maupun kehidupan bangsa dan negara, ya. Bahwa juga bisa disebut manusia dikenal sebagai makhluk yang sangat senang mengadakan perubahan, ya, aktif, kreatif, inovatif, agresif, dan responsif terhadap kondisi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Ini sebagai manusia yang dikenal sebagai makhluk yang sangat senang mengalami perubahan atau mengadakan perubahan, ya. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, untuk pertemuan kali ini Bapak tidak memberikan tugas karena pertemuan pertama ini mudah-mudahan kita bisa mempelajari materi ini dengan memperhatikan Bapak di saat menerangkan. Insya Allah minggu depan atau pertemuan berikutnya akan Bapak berikan tugas, dan insya Allah, ya, buku cetak kita akan datang. Udah dipesan kok. Sabar ya nak, ya. Sampai di sini udah dulu, ya. Ya, semoga
anak Bapak belajar baik dan mendapatkan hasil yang lebih baik dan semoga sukses. Oke, bye.